keluarga SMP PGRI satu Kasimpon yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Begitu pula tidak semua orang yang dapat bertemu atau yang diberi kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Karena sampai hari ini kita masih diberi umur, oleh Allah Azza wa Jalla. Maka apa tugas kita selanjutnya? Tugas kita adalah memaksimalkan kesempatan yang tidak diberikan kepada semua orang ini sebaik-baiknya. Diberikan nikmat umur adalah sebuah karunia yang sungguh luar biasa dari Allah Azza wa Jalla. Jadi sudah sepantasnya nikmat ini harus kita syukuri. Jangan pernah kita kufuri, jangan pernah kita ingkari, jangan pernah anggap bahwa kalau diberi umur sampai hari ini, ya ini sudah masih muda, ya memang wajar diberi umur sehingga ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Jadi jangan pernah anggap seperti itu. Jadi kita harus mensyukuri karena tidak semua orang bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir dari kita. Wallahu a'lam. Bagaimana cara mensyukurinya? Cara mensyukurinya adalah membuat Ramadan ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Kita sudah menjalani Ramadan mungkin sudah beberapa kali. Jadi kita harus bertekad bulat Ramadan tahun ini harus lebih baik dari Ramadan sebelumnya yang sudah pernah kita jalani. Karena sudah menjadi karakter bagi seorang muslim bahwa dia tidak pernah puas, dia tidak pernah pasrah dengan capaian yang telah dia lakukan, terutama dalam hal beribadah. Karena konsep seorang muslim adalah muslim yang beruntung adalah yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Jadi kita harus membuat Ramadan tahun ini harus lebih baik dari Ramadan yang telah kita jalani sebelumnya. Bagaimana cara mengukur lebih baiknya? Nah, cara mengukurnya ya kita ukur yang wajib-wajib saja dulu. Misalnya puasa. Kalau sebelumnya puasa kita tidak pernah full 1 bulan penuh tanpa alasan syar'i, tidak sakit, tidak haid. Kalau yang perempuan dewasa tidak hamil, tidak menyusui, tapi puasa kita bolong, padahal tubuh kita sehat walafiat, maka tahun ini, apalagi sekarang tinggal 10 hari terakhir, maka gunakanlah kesempatan ini sambil berharap semoga Allah mengizinkan kita bertemu kembali dengan Ramadan tahun depan. Jadi kita maksimalkan yang tinggal 10 hari ini puasa kita harus full. Yang kemarin bohong, maka bertekad bulatlah tinggal 10 hari terakhir ini kita harus puasa full. Dan sambil berharap semoga Allah mengizinkan kita bertemu dengan Ramadan tahun depan. Ya lihat sekeliling kita, ada berapa orang yang kemarin masih ada di sekitar kita, sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi kita harus manfaatkan kesempatan yang tidak diberikan kepada semua orang ini sebaik-baiknya. Kalau yang wajib selain puasa apa? Ya sholat. Jadi setelah kita lihat yang wajib-wajib, kalau tahun lalu puasa tidak full, maka sekarang kita harus bertekad bulat puasa full. Kalau sebelumnya setelah puasa dari sholat, kalau sebelumnya sholatnya bolong-bolong, maka sekarang kita harus bertekad bulat harus lebih baik, sholatnya full 5 waktu.
alhamdulillah Pak, saya sudah puasa, sudah full, sholat sudah 5 waktu. Buat target yang lebih tinggi lagi. Misalnya ketika dengar adzan, kita langsung ke masjid, bukan jagongan di teras, tapi langsung masuk, isi shop paling depan. Begitu dengan adzan, langsung ke musola, langsung ke masjid, mengisi shop paling depan. Misalnya alhamdulillah juga saya puasa full, sholat full, dengan adzan langsung ke musola, langsung ke masjid, langsung mengisi shop paling depan. Tingkatnya lagi yang lebih tinggi lagi, sebelum dengar adzan saya sudah berada di musola atau di masjid. Jadi terus meningkat terus, karena memang itu karakter seorang muslim, tiap hari harus meningkat dan terus meningkat. Harapannya apa? Harapannya cuma satu, jika suatu hari nanti dipanggil oleh Sang Kholik, kita kembali dalam versi terbaik dari kita. Kita kembali dalam puncak keimanan kita, sehingga cita-cita kita kan jelas, yakni surga. Setelah yang wajib-wajib selesai, setelah yang wajib-wajib kita sudah lakukan semuanya, jelas berikutnya kita lihat yang sunnah-sunnah. Kita harus tingkatkan juga yang sunnah-sunnah itu. Setelah sholat 5 waktu, ya kita lengkapi dengan sholat-sholat sunnahnya. Misalnya qobliyah ba'diyah. Tahu qobliyah ba'diyah? Ya, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Setelah yang wajib-wajib kita lakukan, ya kita perbanyak yang sunnah-sunnah. Qobliyah ba'diyahnya kita lengkapi. Setelah qobliyah ba'diyahnya, alhamdulillah Pak, saya sholat itu bagus semuanya, puasa full, sholatnya baik, sebelum adzan sudah di masjid, qobliyah ba'diyahnya sudah. Terus apa lagi? Ya tingkatnya terus. Tidak ada kata puas dengan capaian yang sudah kita lakukan. Kita tingkatkan lagi. Setelah qobliyah ba'diyah, duhanya, mungkin juga tahajudnya. Jadi terus kita tingkatkan terus. Jangan pernah merasa puas dengan capaian yang sudah kita lakukan, terutama dalam hal beribadah. Setelah yang sunnah-sunnah lagi, misalnya baca Al-Quran. Kalau sebelumnya kita khatam 1 kali, maka kita buat selanjutnya menjadi khatam 2 kali. Kalau sudah 2 kali ya 3 kali. Kalau sudah 3 kali ya buat 4 kali, dan seterusnya. Jadi itu karakternya muslim, harus terus meningkat. Jadi semakin hari semakin baik. Nah ini kita sendiri yang introspeksi, nggak usah dibandingkan dengan orang lain. Loh si A itu udah pernah sholat, ya biarkan. Yang penting kita jangan pernah puas dengan capaian yang sudah kita lakukan. Capaian yang sudah kita kerjakan itu jangan kamu mengatakan ya sudah cukup ini saja, ya jangan. Kita harus buat menjadi yang paling baik, sehingga tujuan yang tadi benar akan tercapai jika suatu hari nanti kita dipanggil, kita kembali dengan puncak keimanan kita. Namun juga begitu, yang haram-haram pun juga harus kita tinggalkan. Mumpung tinggal 10 hari terakhir ini, kita maksimalkan betul. Yang haram-haram ya harus kita tinggalkan. Misalnya yang paling gampang di HP. Berapa kali puasa kita terkotori dengan menonton yang enggak-enggak di HP kita. Kalau kemarin puasa kita masih terkotori dengan hal-hal semacam itu, ya sekarang kita harus bertekad kuat, kita harus bertekad bulat. Jangan sampai puasa yang hanya tinggal 10 hari ini masih tetap seperti kemarin, masih terkotori dengan hal-hal yang seperti itu, nonton yang enggak-enggak di hati kita. Apalagi buang-buang waktu, kalau suruh sholat males, tapi kalau main FM jangan sampai semacam itu. Ya, apakah nggak boleh main? Ya boleh, tapi ingat, yang main-main ya jangan, yang main itu jangan diseriusin, yang serius jangan buat main-main. Kita kan terbalik, yang sholat yang harusnya serius kita main-main, sedangkan yang main kita buat serius, kalah lesu sama kancani. Kalau kalah akhirnya
akhirnya nggak tanya sama temennya. Padahal itu kan hanya permainan, hanya main-main, nggak usah diseriusi. Yang serius ya harus kita serius betul-betul. Jadi tinggal 10 hari terakhir ini jangan buat puasa kita terkotori dengan hal-hal yang tidak baik. Terutama godaan terbesar kita jelas ada HP kita masing-masing, termasuk saya. Tapi kalau saya ya nggak nonton seperti punyamu sama kemarin yang kena razia di story-nya. Jadi ya kita bersama-sama, mari bersama-sama kita buat puasa kita lebih baik dari puasa-puasa kita sebelumnya. Jadi Ramadan kita hari ini harus kita buat lebih baik dari Ramadan yang pernah kita jalani sebelumnya. Demikian, semoga Allah memudahkan kita dalam memaksimalkan nikmat yang telah diberikan, jadi nikmat umur yang telah diberikan, sehingga kita bisa memaksimalkan kesempatan ini, dan berharap semoga Allah mengizinkan kita bertemu dengan Ramadan tahun depan. Tapi kalau tahun depan masih diizinkan bertemu dengan Ramadan, maka konsep kita masih tetap buat Ramadan tahun depan lebih baik dari Ramadan tahun ini. Yang tahun ini masih bolong-bolong, tahun depan full. Yang hari ini sholatnya masih seperti kemarin, sekarang sholat kita buat semakin lebih baik dan berbanyak yang sunnah-sunnah. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Masih ingat? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah memudahkan puasa kita yang tinggal 10 hari lagi dan mengizinkan kita bertemu dengan Ramadan tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.